Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Seperti yang kita ketahui, varian Sportsback bermesin 125cc itu jarang sekali kita jumpai di Indonesia. Tetapi, varian motor ini akan lebih mudah ditemui di negara-negara Eropa karena Sportsback bermesin 125cc 4 tak adalah salah satu jenis motor yang sesuai dengan regulasi lisensi berkendara A1 untuk remaja usia 17 tahun. Buat yang pengen tahu tentang lisensi berkendara dan pembagian kategori sepeda motor di Eropa lebih lengkap, boleh simak video kita yang satu ini. Nah, sepertinya akan cukup menarik apabila kita bahas seputar Sportsback 125cc berdesain keren dari benua Eropa. Apalagi ini masih dalam suasana rame-ramenya kejuaraan sepak bola Euro Cup, jadi kita bahas saja yang ada bau-bau Eropanya. Sportsback 125cc yang akan kita bahas kali ini bukan hanya desainnya saja yang keren, tetapi juga mempunyai berbagai fitur canggih yang tidak bisa kita temui di Sportsback 150cc yang beredar di negara kita. Nah, berikut ini kita sudah merangkum 5 deretan Sportsback 125cc Eropa yang berdesain keren versi Bang Rosi. Motor apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Aprilia RS4 125. Dirilis pada tahun 2011 lalu, motor ini dibuat sebagai pengganti dari Aprilia RS 125 yang bermesin 2 tak. Styling desainnya yang agresif dan sporty didasarkan pada desain Aprilia RS V4 lengkap dengan rangka twin spar dan swing arm model banana berbahan aluminium. Sekilas, kalau kita perhatikan, RS4 125 ini sama sekali tidak terlihat seperti motor 125cc. Tampilannya padat, hampir tanpa ada celah. Tak heran seringkali motor ini dijuluki juga sebagai mini superbike. Fitur yang disematkan di dalamnya pun juga nggak main-main. Pada pengeremannya sudah disematkan ABS, bahkan transmisinya pun sudah dilengkapi dengan teknologi quick shifter. Dibekali mesin berkapasitas 125cc DOHC 6 speed, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 15 horsepower dengan torsi 12,2 Nm. Dalam kondisi standar, RS4 125 mampu melaju di kecepatan maksimal sampai 127 km per jam. Di Eropa, Aprilia RS4 125 dibanderol dengan harga €4.499 atau setara dengan 78 juta. Motor ini pernah diboyong masuk ke negara kita oleh importir umum, dan kabarnya RS4 125 ini hanya ada 12 unit saja di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada KTM RC 125. Motor ini pertama kali dirilis pada tahun 2014 sebagai entry level dari KTM RC series. Secara tampilan dan dimensi, KTM RC 125 ini benar-benar mirip dengan kedua kakaknya, yaitu KTM RC 200 dan KTM RC 390. Karena memang pada dasarnya, ketiga motor tersebut dibuat dengan basis rangka dan fairing yang sama. Model fairing KTM RC 125 ini looknya mirip sekali seperti motor balap yang serba minimalis dan simple. Selain itu, windshieldnya terbilang cukup unik karena menutupi hampir seluruh muka bagian depan motor ini. Tampilan rangka teralis yang terekspos, ergonomi berkendara yang sporty, pengereman ABS, serta suspensi WP khas KTM menjadi daya tarik tersendiri bagi rider pemula yang baru belajar mengendarai sportsbike. KTM RC 125 juga sudah dilengkapi tombol mode yang tinggal dipencet untuk menyeting limiter mesin. Jadi pengendara bisa menyesuaikan limiter RPM sesuai keinginan. Mengusung mesin 125cc DOHC 6 speed full injection yang sudah lolos uji emisi Euro 5, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 15 horsepower dengan torsi 12 Nm. Untuk harganya sendiri, KTM RC 125 terbilang cukup mahal dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, karena dibanderol dengan harga €4.590 atau sekitar 80 jutaan. Meski termasuk yang cukup mahal di kelasnya, namun ini setara dengan berbagai fitur canggih yang tidak bisa ditemui di kompetitor sekelasnya. Di Indonesia sendiri, KTM RC 125 sempat didisplay beberapa unit di dealer, namun sampai saat ini RC 125 tidak terdengar lagi kabarnya dijual lagi oleh KTM Indonesia. Mungkin minat pasarnya lebih sedikit daripada sang kakak KTM RC 200 maupun RC 390. Selanjutnya adalah Yamaha YZF R125. Menjadi versi paling mungil dari keluarga R Series,
WZF R125 menjadi bestseller sportsback 125cc di Eropa saat diperkenalkan tahun 2008 lalu. Bahkan penjualannya sempat menguasai sebanyak 36% dari seluruh varian WZF R series yang dijual di Eropa kala itu. Desain generasi pertama R125 terlihat cukup agresif dengan lekukan bodywork yang lancip dan sporty. Lalu di tahun 2014, modelnya mendapatkan facelift di beberapa bagian, diantaranya adalah upgrade suspensi upside down, speedometer full digital, velg model baru, serta tak lupa juga fitur pengereman ABS. Kemudian generasi ketiganya diluncurkan pada tahun 2019, namun sayangnya di generasi ketiga ini, desain R125 dibuat persis seperti tampilan R15 V3. Kalau saya pribadi sih masih suka desain R125 generasi pertama maupun generasi kedua. Di generasi ketiga ini dari segi mesin juga di-upgrade dengan tambahan teknologi VVA dan juga assist slipper clutch layaknya teknologi mesin R15 V3. Meski secara spek mesin masih memakai mesin SOHC, berbeda dengan pesaingnya yang rata-rata memakai mesin DOHC, namun tenaga R125 cukup mumpuni untuk bersaing dengan lawannya. Mesin 125cc SOHC VVA full injection yang sudah lulus emisi Euro 5 ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 15 horsepower dengan torsi 11,5 Nm. Dalam kondisi standar, top speed R125 mampu mencapai 128 km per jam. Di Eropa, WZF R125 dibanderol dengan harga €4.499 atau sekitar 78 juta rupiah. Berikutnya ada sportsback 125cc dari pabrikan geng ijo Kawasaki Ninja 125R. Nah, kalau kita lihat model motor yang satu ini, pasti biker tanah air udah nggak asing lagi sama bentuknya. Yap, Ninja 125R adalah versi kecil atau lebih tepatnya versi separuh dari Ninja 250 Mono. Meski secara tampilan persis seperti Ninja 250 Mono, namun Ninja 125R ini hanya dibekali mesin 125cc DOHC 6 speed bertenaga 15 horsepower dengan torsi puncak 11,7 Nm. Entry level dari Ninja series ini belum dilengkapi suspensi depan upside down, namun jok tinggi dengan ergonomi fitnya memberikan pengendalian yang gesit sehingga bisa meningkatkan keyakinan rider serta memaksimalkan kontrol saat dikendarai. Di Eropa, Ninja 125 dijual bebarengan dengan versi nakednya yaitu Kawasaki Z125. Harga yang dibanderol untuk menebus Ninja 125R ini adalah €4.199 atau sekitar 73 juta rupiah. Harga tersebut termasuk cukup terjangkau dibandingkan dengan pesaing pabrikan Jepang lain. Dengan uang sebanyak itu, kalau di Indonesia kita udah bisa dapat Ninja 250 Mono 2 biji. Yang terakhir adalah Lexomoto LXR 125. Nama brand Lexomoto mungkin terdengar cukup asing di telinga kita. Brand sepeda motor kerjasama antara Inggris dan China ini menghadirkan salah satu produk sportsback kelas 125cc pada tahun 2018 lalu. Motor tersebut adalah Lexomoto LXR 125. Motor ini memiliki desain yang agresif dengan tampilan paling bongsor di kelasnya. Tampilannya yang kekar dan berisi membuatnya sama sekali tidak terlihat seperti motor 125cc. Justru LXR 125 lebih terlihat seperti motor 250cc macam Ninja 250R. Di sisi lain, teknologi yang disematkannya pun juga cukup mengesankan, diantaranya adalah cakram depan floating yang sudah double disc brake, sudah disematkan juga teknologi pengereman ABS, speedometer layar TFT, lampu full LED, serta shock breaker depan teleskopik untuk versi standar, sementara untuk versi SE sudah dibekali dengan suspensi upside down yang dapat di-setel sesuai kebutuhan. Mengusung mesin 125cc SOHC 5 speed bertenaga 12,5 horsepower dengan torsi 11 Nm, power mesin ini terbilang lebih kecil dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Ditambah lagi, bobotnya mencapai 167 kg, membuat motor ini lumayan berat dan paling lemot di kelasnya. Meskipun begitu, harga yang ditawarkannya terbilang jauh lebih murah, yaitu hanya €2.499 atau sekitar 50 juta rupiah. Tak heran, harga yang terjangkau ditambah tampilan bongsor serta fitur yang menarik, membuat motor ini menjadi sportsback 125cc dengan penjualan terlaris di Inggris saat ini.
Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang Sportsback 125cc Eropa yang berdesain dan berfitur keren versi Bang Rossi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.